Baik, selamat pagi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat, salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak. Saya mencoba mengudara lagi di salah satu grup politik yang ada di Kota Tembuai, yaitu Kota Ketik. Pada kesempatan yang baik ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Yang pertama itu terkait dengan haknya masyarakat kecil yang menjadi korban daripada COVID-19. Saya selalu akan menyampaikan ini kepada masyarakat, supaya masyarakat jangan lupa. Ya. Supaya masyarakat jangan lupa itu terkait dengan pada saat COVID itu melanda Republik Indonesia dan termasuk kita yang ada di perbatasan ini, Kabupaten Belu, ada yang namanya istilah yang namanya JPS, Jaring Pengaman Sosial. Jaring Pengaman Sosial ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang menjadi korban daripada COVID-19. Waktu itu ada 6.577 penerima manfaat. Saya mau menyampaikan kepada publik, itu haknya masyarakat itu sampai hari ini tidak diberikan. Saya tidak tahu itu uang untuk masyarakat pun itu dilari di mana, saya tidak tahu. Ya. Di sini saya mau menyampaikan kepada publik, bahwa haknya masyarakat kecil berupa jaring pengaman sosial yang menjadi dampak daripada COVID-19 itu sampai saat ini, sampai detik ini tidak pernah dicairkan. Padahal waktu itu DPRD Kabupaten Belu sudah setuju, anggarannya sudah klop untuk 6.577 penerima manfaat. Ya. Dalilnya pemerintah katanya ada pendobelan data. Pendobelan data ini dari tahun 2021 sampai 2024. Data ini tidak clear. Data ini mungkin kita ketik pakai manual, mungkin kita masih cari data. Mungkin sedangkan anggarannya sudah dikelopkan, anggarannya sudah dibahas oleh DPR dan sudah ada dan harus diberikan kepada masyarakat. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sampai hari ini tidak kunjung dicairkan. Itu uang itu kemana? Yang menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat, itu pemerintah ini hadir untuk melayani masyarakat atau mengurangi beban masyarakat atau bagaimana? Saya ingin mempertanyakan itu. Hal ini yang ingin saya menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat. Uangnya sudah disetujui oleh DPR dan anggarannya sekian-sekian harus dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat itu. Tapi sampai hari ini, sampai mau pilkada, mau pergantian bupati hari ini juga itu uang tak kunjung dicairkan. Terus osanin ya nebe. Foba urusan C, urusan apa? Dialihkan untuk apa? Padahal itu adalah haknya masyarakat kecil. Ini saya perlu sampaikan kepada publik. Makanya sebagai masyarakat saya bertanya, pemerintah ini hadir itu untuk melayani masyarakat atau untuk siapa? Sehingga haknya masyarakat kecil ini, kok kenapa sampai hari ini tidak kunjung dicairkan? Ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat. Ya. Uangnya sudah disetujui DPR, sudah ini pemerintah tolong ini alokasikan ini uangnya sekian, sudah disetujui, tolong ini dibagikan kepada masyarakat. Terus itu uang lari di mana? Kalau sampai hari ini haknya masyarakat tidak diberikan, terus itu uang itu ada di mana posisi uang saat ini? Diperuntukkan untuk apa? Apakah ada seperti itu? Sudah dibahas oleh DPR, sudah disetujui oleh DPR, terus itu uang digeser begitu saja? Apakah seperti begitu mekanisme? Dan diperuntukkan tidak untuk kepentingan masyarakat kecil sebagai dampak daripada COVID-19. Ini menjadi pertanyaan saya sebagai masyarakat kecil.
lu tidak jadi kepala inspektor supaya begini bijiku sambi. Saya bicara ini asas kepentingan kepentingan ini masyarakat umum, penemanfaat. Urusan yang lupun biji, lupun lelak, atau lupun apapun bebek, saya tidak ada urusan. Jadi lu ingat baik-baik itu. Kalau saya pribadi, lu mau ngomong tentang saya tidak menjadi masalah. Ya. Saya mencoba sudah diam untuk menepi dan saya mau mencoba untuk tidak lagi untuk mengurangi bermain di medsos, tapi saya diusik terus, maka saya buktikan kepada kalian. Maka tiap hari kalian akan dengar saya untuk bicara. Ingat kalian ingat baik-baik. Yang saya bicarakan hak masyarakat. Maka saya tanyakan, pemerintah hadir itu untuk siapa? Untuk masyarakat atau untuk siapa? Terus bagaimana dengan haknya masyarakat yang menjadi dampak daripada COVID-19? Uangnya sudah ada, uangnya sudah klop, sudah dibahas oleh DPR, segera dicairkan kepada masyarakat. Terus kenapa sampai detik ini, kenapa tidak dicairkan? Terus itu uang kemana? Apakah dia masih ada di rekening pemerintah? Atau dia di rekeningnya siapa? Jadi ini Bapak Mama, masyarakat harus jeli. Saya menyampaikan, masyarakat harus jeli bahwa ada haknya masyarakat yang berupa jaring pengaman sosial itu kurang lebih ada 6.577 penerima manfaat yang harus dicairkan hak mereka sebagai dampak daripada COVID-19. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Mama pada kesempatan yang baik ini. Kita akan buka pelan-pelan. Ayam sayur seperti lu tidak akan saya layani. Karena apa? Karena saya tidak berbicara kapasitas untuk saya kepentingan pribadi. Saya berbicara untuk kepentingan masyarakat luas yang menjadi haknya masyarakat. Nah, kalau saya bicara atas nama saya pribadi, oke lah, kau boleh hujat saya dan segala macam. Tapi ini saya berbicara atas nama haknya masyarakat. Maka saya mempertanyakan, pemerintah hadir untuk siapa? Kalau untuk masyarakat, terus di mana haknya masyarakat yang berupa jaring pengaman sosial yang kurang lebih 6.577 penerima manfaat? Ini yang ingin saya pertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu. Dulu lu terima gaji relawan COVID. Bijiku sambi, lu pitanya yang urus. Lu pitanya baik-baik. Sudah datang pada atas ini. Kalau omong tentang saya ini percuma. Tapi kalau saya omong tentang kau pun bos, pasti kau terganggu, ya kan? Dan ini kau pasti akan terganggu setiap hari. Saya pastikan itu. Dan saya nanti kampanye pun saya akan sampaikan terkait dengan jaring pengaman sosial ini di masyarakat, termasuk di masyarakat kota. Itu ingat baik-baik. Saya akan mempertanyakan itu hak masyarakat sudah terima belum? Tapi masyarakat Kabupaten Belu, ya, sekali lagi saya hanya sebagai masyarakat bagian daripada menyuarakan haknya masyarakat yang hari ini tak kunjung cair, yaitu jaring pengaman sosial. Ya. Nanti saya akan beralih lagi tentang JPS ini. Waktu COVID itu zamannya Bapak Willy dan Bapak Osilon itu memberikan kepada masyarakat sekian-sekian sebagai dampak daripada pemulihan ekonomi. Terus di pemerintahnya Dr. Agus itu nanti saya akan ini sampaikan entah berapa, terus sampai hari ini juga tidak kunjung dicairkan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami masyarakat kecil. Terus yang kedua, saya mau sampaikan kepada publik bahwa saya juga akan mengulas terkait dengan yang air yang dari roti klot yang bisa naik 40 liter per detik ya. Seperti apa juga saya akan bahas ya. Dan saya juga akan mempertanyakan kepada masyarakat Guluk Mesak, Silawan, dan Motain itu mereka sudah dapat air belum. Ya. Ini saja yang ingin saya sampaikan Bapak Mama, masyarakat Kabupaten Belu. Saya hanya menyampaikan jangan segan-segan untuk mengikuti live saya. Dan saya pastikan setiap hari. Saya akan menyampaikan kepada publik ini bahwa yang terpenting hari ini adalah haknya masyarakat kecil
sampai detik ini yang berupa jaring pengawas tidak pernah dicairkan. Ais, kenapa WL dulu air kemana? Lu tidak cek lu pun air kencing yang keluar. Air dari mana air? Yang janjikan roti kelot yang 40 liter per detik itu siapa? Coba lu tanya baik-baik. Apakah dari roti kelot itu sudah masyarakat Kakuluk Mesak? Masyarakat Kakuluk Mesak sudah ini menikmati air tersebut dari roti kelot. Saya mau sampaikan air itu apakah dari atas turun ke bawah atau dari bawah naik ke atas? Nanti kita akan bahas. Bapak Mama, ini saja yang ingin saya sampaikan. Sehat selalu buat Bapak Mama. Tetap berdoa. Tetap lihat baik-baik program visi misi daripada 4 paket yang bertarung. Mana yang terbaik buat Bapak Mama. Itulah yang menjadi harapan kita semua untuk Rebel yang lebih baik. Nah, tapi yang omong lain buat lain menjadi catatan tersendiri di hati Bapak Mama sendiri. Yang tidak beres, mari kita sampaikan kepada publik. Biar sama-sama kita mengontrol. Supaya kita bisa menghasilkan pemimpin yang baik untuk 5 tahun ke depan. Jadi Bapak Mama, saya mau ingatkan lagi bahwa jangan segan-segan untuk mengikuti live saya. Saya pastikan setiap hari saya akan live. Pastinya saya akan live. Jangan bosan-bosan, jangan segan-segan. Dan juga jangan segan-segan untuk mengkritisi saya menggunakan akun asli ketika apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai. Tapi apa yang saya sampaikan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat kecil. Dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Selamat pagi menjelang siang dan semoga jangan terganggu dengan jaring pengaman sosial. Nanti kita bermain jaring pengaman sosial itu. Haknya masyarakat harus dicairkan. Apapun dalilnya dan apapun alasannya. Karena itu sudah diketuk anggaran oleh DPRD Kabupaten Belu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.